Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran TIK. Ini adalah pertemuan yang keempat dan masih melanjutkan pertemuan kita yang lalu yang masih di peralatan yang dipakai untuk membangun jaringan komputer. Pertemuan yang kedua kemarin, peralatan yang dipakai untuk membangun jaringan komputer, baik itu komputer berkabel maupun komputer tanpa kabel, sudah kita pelajari. Kemudian struktur jaringan komputer berkabel juga sudah kita pelajari, di mana apabila kita mempunyai 3 komputer maka dibutuhkan juga 3 kabel dan hanya memerlukan 1 hub saja. Kemudian pertemuan selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang struktur jaringan komputer yang tanpa kabel. Nah, pada pertemuan ini sebenarnya saya tunggu-tunggu. Kemarin sudah saya kasih kolom untuk tanya jawab, tetapi tidak ada yang bertanya atau mungkin belum terinspirasi. Pelajaran kali ini kita akan lanjutkan seandainya kita mempunyai jaringan atau kita menginginkan suatu jaringan yang sudah ada, yaitu jaringan berkabel, tetapi kita ingin menggabungkan dengan struktur jaringan komputer yang tanpa kabel. Misalnya di suatu kantor atau sampean di rumah punya jaringan komputer yang berkabel di mana seluruh komputer sudah mempunyai jaringan sendiri, tetapi ingin menambah gimana kalau seandainya HP juga ikut di dalam jaringan komputer. Maka di sini kita simulasikan jaringan komputer berkabel dan tanpa kabel. Coba perhatikan di sini. Yang pertama yang harus kita punyai adalah hub switch. Kemudian di sini ada CPU komputer. Kemudian kita gabungkan pakai kabel RJ45. Kemudian ada komputer lagi. Kita gabungkan lagi pakai kabel RJ45 yang kita hubungkan ke hub. Kemudian ada komputer lagi, kita hubungkan pakai kabel RJ45 lagi, kita hubungkan ke hub. Ini namanya jaringan komputer berkabel. Jadi jaringan komputer berkabel. Ingat, jaringan komputer adalah 2 komputer atau lebih. Jadi kalau cuma 1 bukan namanya jaringan komputer. Kalau sudah 3 begini berarti jaringan komputer. Tetapi ini adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel. Bagaimana seandainya kita mempunyai HP, mempunyai laptop, mempunyai tablet yang tidak ada kabelnya. Nah, maka kita memerlukan alat lagi. Alat yang namanya access point. Perhatikan cara nyambungnya. Ada kabel yang kita hubungkan ke access point. Begitu kabel kita hubungkan ke access point, maka access point ini bisa memancarkan sinyal. Sinyal yang dipancarkan oleh access point bisa diterima oleh laptop, bisa diterima oleh tablet, bisa diterima oleh HP. Jadi, seluruh komputer yang ada di sini dan juga HP, laptop maupun tablet semua bisa tersambung menggunakan jaringan komputer baik berkabel maupun tidak berkabel. Nah, di sini pelajaran kita pada pagi ini, jangan lupa untuk bertanya apabila ada kesulitan, tulis di kolom jawaban dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya.
Sebagai catatan, ada banyak sekali merek dan jenis access point maupun receiver. Access point untuk outdoor tentu lebih kuat dibandingkan dengan outdoor. Masing-masing mempunyai kekuatan memancarkan dan menerima sinyal. Jadi ingat, access point itu bisa memancarkan tetapi juga bisa menerima sinyal, ya, bisa memancarkan dan menerima sinyal. Misalnya kita mempunyai dua gedung, katakanlah misalnya ada GL, ada GB, gedung lama dan gedung baru. Kalau kita membuat jaringan komputer antara gedung lama dan gedung baru itu menggunakan kabel, maka terlalu panjang kabel untuk dibutuhkan. Yang terbaik adalah menggunakan access point, menggunakan jaringan komputer yang tanpa kabel. Maka access point yang dibutuhkan paling tidak harus dua. Yang pertama dipakai untuk memancarkan sinyal, yang kedua dipakai untuk menerima sinyal. Ya. Nah, area di mana terdapat sinyal WiFi dinamakan hotspot. Demikian pelajaran kita pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.